Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang obat-obat dan reseptor pada saraf otonom. Jadi, obat ini terkait dengan saraf simpatis dan saraf parasimpatis, di mana nanti masing-masing kerja dari obat ini itu berlawanan. Nah, eh, beberapa contoh dari golongan obat ini ada salbutamol, ada golongan beta blocker seperti obat antihipertensi juga masuk ke dalam golongan obat-obat ini. Nah, kita masuk ke slide yang pertama ya. Nah, jadi eh, secara umum sebenarnya untuk sistem saraf itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu saraf pusat dan saraf tepi, di mana pada bagian saraf pusat ini biasanya terkait dengan obat-obat yang bekerja. Kalau dikaitkan dengan obat, maka dia terkait ke dalam obat-obat yang bekerja pada bagian otak dan sumsum tulang belakang. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi pembagian dari otak seperti otak besar, ada otak kecil, dan medula oblongata. Kemudian untuk sumsum tulang belakang atau dikenal juga dengan medula spinalis. Nah, kemudian untuk saraf tepi, nah terutama untuk pembahasan kita kali ini, itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu somatis atau ini biasa dikenal dengan saraf sadar, dan saraf otonom atau saraf tak sadar. Jadi untuk mengontrol sistem saraf somatis ini terutama ya, tanpa membutuhkan kesadaran dan kontrol dari kita, itu sistem sarafnya dapat bekerja dengan sendirinya. Misalnya ketika detak jantung itu tidak dikontrol oleh diri kita sendiri, tapi dia tetap berdetak dalam kondisi apapun, baik dalam kondisi tidur, bergerak, beraktivitas, dan sebagainya. Nah, itu disebut dengan saraf sadar. Jadi tanpa dikontrol sendiri oleh diri kita, memang sudah bekerja dengan semestinya. Kemudian untuk saraf otonom, ya, untuk pembahasan kali ini ada saraf sadar dan saraf sadar ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu simpatis dan parasimpatis. Nah, simpatis yang aktif ketika kita dalam kondisi fight atau dalam kondisi fighting, beraktivitas, atau dalam kondisi takut dan sebagainya, itu yang aktif adalah bagian saraf simpatis. Kemudian ketika dalam kondisi rileks, istirahat atau pencernaan, dalam kondisi pencernaan yang aktif, itu adalah ketika diaktifasi sistem saraf parasimpatisnya. Berarti ini berlawanan. Simpatis ketika aktif, sedangkan parasimpatis ketika istirahat. Gitu. Oke. Nah, kalau kita berbicara tentang reseptor, suatu obat itu memiliki reseptor atau penerimanya pada bagian tubuh. Di dalam sel itu ada reseptor. Nah, ini merupakan sistem key and lock, di mana ketika reseptor ini berikatan dengan suatu obat, maka akan menghasilkan suatu konformasi atau menghasilkan suatu aktivitas yang diinginkan. Nah, sistem ini yang sudah lama dikenal ya, dan ini merupakan prinsip utama kerja dari suatu obat. Nah, kalau kita lihat lagi mengenai reseptor itu merupakan suatu molekul protein. Utamanya dia terletak pada bagian membran sel atau bagian lapisan terluar dari sel atau dinding sel. Nah, dia hanya berinteraksi dengan ketiga jenis ini, baik itu neurotransmitter ataupun hormon dan obat. Jadi ketiga komponen inilah yang dapat berinteraksi dengan reseptor. Nah, sebagaimana kita ketahui, neurotransmitter itu ada banyak seperti dopamin, serotonin, ya, kemudian adrenalin, noradrenalin, itu merupakan neurotransmitter, dan banyak lagi, ya, seperti GABA, ya. Nah, kemudian kalau hormon dan obat. Nah,
obat di sini ini yang biasa dikonsumsi, yang diharapkan dia berinteraksi dengan reseptor yang akhirnya dia secara farmakodinamik dia akan berikatan dan kemudian akan menghasilkan aksi penyembuhan. Nah, jadi hanya ketiga komponen inilah yang akan berikatan dengan suatu reseptor. Nah, selanjutnya kalau kita lihat kembali tentang reseptor, nah sebelum kita masuk ke bagian utama yaitu obat-obat otonom, kita lihat dulu tentang reseptor. Nah, Langley ini pada tahun 1905 adalah orang pertama yang menunjukkan setiap sel efektor itu memiliki reseptor sendiri. Ya, jadi setiap sel efektor itu memiliki reseptor tersendiri. Nah, kemudian ada yang dikenal dengan istilah agonis, full agonis, partial agonis, dan antagonis. Ini ikatan reseptor dengan komponen yang akan diterimanya. Nah, zat yang dalam pemberian memiliki zat yang dalam pemberiannya ini mengaktifkan reseptor dan menimbulkan respon pada jaringan neuroefektor disebut dengan agonis. Jadi ketika misalnya obat berikatan dengan reseptor, dia menghasilkan aktivitas atau menghasilkan respon. Nah, dia disebut dengan agonis. Nah, tetapi agonis ini ada yang full, ada yang partial agonis. Nah, agonis yang mampu menimbulkan respon maksimal, responnya itu full 100% atau maksimal, itu disebut dengan full agonis. Sedangkan yang hanya sebagian itu disebut dengan partial agonis. Jadi ketika responnya itu sebagian yang dihasilkan, nah ini disebut dengan partial agonis. Kemudian ada suatu zat yang dapat menghambat suatu efek agonis, ini disebut dengan antagonis. Jadi ketika ada zat agonis dengan zat antagonis, tetapi yang berikatan dengan reseptor itu adalah antagonisnya, nah itu berarti meniadakan sifat dari agonisnya. Oke. Nah, ini salah satu contoh dari reseptor di mana ini merupakan membran sel. Ini pada bagian dalam sel ada G protein. Nah, ini neurotransmitter yang berikatan dengan reseptornya. Nah, dalam kondisi ini salah satu dari 3 tadi yaitu neurotransmitter. Nah, mungkin sama halnya dengan obat. Nah, ini merupakan bagian luar sel di mana banyak komponen baik berupa obat ataupun berupa neurotransmitter yang diharapkan dia berikatan dengan reseptornya. Nah, ketika dia berikatan, dia akan menghasilkan respon. Oke. Nah, selanjutnya ini merupakan interaksi reseptor. Nah, jadi ini merupakan pelajaran awal ya, ketika di farmakologi atau di farmakokinetik dan farmakodinamik, ini merupakan hal yang awal dipelajari tentang ikatan suatu reseptor dengan agonisnya. Nah, ini agonisnya baik berupa obat ataupun zat lain, berupa neurotransmitter dan hormon misalnya. Dia berikatan dengan reseptornya akan menghasilkan suatu efek yang diharapkan. Nah, ini merupakan kompetitif inhibitor di mana ini merupakan zat antagonis yang menginhibisi atau sebagai penghalang untuk suatu zat yang diharapkan berikatan, yaitu seperti obat misalnya. Nah, kalau ada kompetitornya seperti ini, maka obat tidak dapat berikatan dengan reseptor dan akhirnya tidak dapat menyembuhkan atau menghasilkan respon yang diinginkan. Nah, ini merupakan non-kompetitif inhibisi. Nah, jadi kalau yang tadi kompetitif inhibisi, zat yang penghalang itu atau antagonis itu menempati posisi yang sama di sini. Tetapi pada non-kompetitif inhibisi, zat antagonisnya dia menempati tempat yang berbeda. Tetapi ketika dia berikatan dengan reseptor ini, dia merubah konformasi atau dia merubah bentuk dari reseptor ini. Akhirnya agonis ini atau
obat misalnya ya, ini tidak dapat berikatan lagi karena perubahan dari bentuk site-nya. Oke. Nah, kemudian ini hal yang terpenting, salah satu hal yang terpenting ya mengenai suatu reseptor suatu obat. Reseptor ini senantiasa mengalami perubahan sebenarnya ya. Ada proses adaptasi baik dalam keadaan normal maupun patologis. Nah, dia dapat berubah. Perubahan yang pertama, perubahannya itu bisa berupa satu perubahan afinitas terhadap agonis dan antagonis yang diikat. Jadi kekuatan ikatannya itu bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang, tergantung pada kondisi tertentu. Kemudian perubahan dalam jumlah reseptornya. Reseptor ini bisa mengalami upregulation atau bisa juga mengalami downregulation. Bisa rusak, bisa bertambah, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah perubahan subseluler, yaitu pada tingkat second messenger. Dengan demikian, reseptor ini dapat menjadi sangat sensitif sekali atau malah dia tidak sensitif atau subsensitif. Nah, jadi perubahan ini akan terjadi tergantung dengan kondisi patologis seseorang. Jadi bisa aja suatu obat itu bisa berikatan cepat bekerja dengan suatu personal, tapi dengan personal lain malah tidak bisa bekerja atau malah sangat lama responnya. Ya. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan supersensitivitas. Nah, supersensitivitas ini terjadi akibat denervasi atau pemberian suatu bloker dalam jangka waktu yang lama. Nah, misalnya seseorang ya diblok terus untuk tidak mengkonsumsi makanan yang dia suka. Setiap hari dia diblok, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh, kamu nggak boleh, sampai akhirnya ada masanya dia boleh mengkonsumsi makanan tersebut. Ketika dia mengkonsumsi makanan tersebut, karena itu merupakan makanan favoritnya, akhirnya dia ketika dilepas bloknya, maka dia sangat super sensitif sekali untuk menerima makanan yang dia suka tadi. Reseptor juga seperti itu. Nah, bisa juga terjadi sebaliknya atau subsensitivitas. Nah, terjadi apabila reseptor ini terus-menerus dirangsang oleh suatu agonis. Setiap hari seseorang misalnya ya, kita misalkan ini seseorang lagi, setiap hari seseorang diberikan terus-menerus makanan yang dia sangat suka. Kamu konsumsi ini tiap hari, tapi makanan itu sebenarnya makanan yang kamu paling suka. Nah, akhirnya dia bosan sendiri. Nah, jadi hal ini mudah bisa terjadi, subsensitivitas dan supersensitivitas. Obat terus-menerus dia konsumsi, lama-lama udah nggak berpengaruh lagi terhadap tubuhnya. Nah, inilah jawaban dari kenapa ketika diberikan obat itu bersama-lama tidak bisa lagi bekerja dengan baik, itu ya. Nah, kemudian toleransi dan takifilaksi suatu obat sering ditemukan ditemukan di klinik adalah wujud dari subsensitivitas reseptor ini. Nah, jadi toleransi suatu obat, keinginan kemampuan suatu obat untuk menurunkan penyakitnya itu sering terjadi akibat dari subsensitivitas ini. Terus-menerus dia mengkonsumsi obat yang sama, di klinik itu memberikan obat yang satu jenis aja, ya. Nah, ini akan terjadi subsensitivitas seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke bagian utama di sini, obat otonom, ya. Obat-obat otonom berarti obat ini akan bekerja pada bagian saraf otonom, terutama saraf yang tidak sadar tadi. Ada simpatis dan ada yang parasimpatis. Oke. Nah, kita masuk ke poin yang pertama. Ada yang disebut dengan simpatomimetik atau yang dikenal dengan adrenergic. Nah, kita lihat bagian utama ini yang paling atas, obat yang dalam pemberiannya dalam dosis kecil dia menimbulkan efek atau mimik perangsangan saraf simpatis, maka disebut dengan obat-obat simpatomimetik. Jadi seperti yang saya jelaskan di bagian utama tadi, bahwa
ketika diaktifasi saraf simpatis berarti dalam kondisi fighting, dalam kondisi beraktivitas ya. Jadi obat-obat ini kemungkinan akan berpengaruh terhadap kebutuhan aktivitas yang tinggi. Misalnya detak jantung meningkat, ya, pupil mata membesar misalnya ya. Kemudian kemampuan paru-paru untuk menarik oksigen juga lebih kuat ya. Nah, itu yang dibutuhkan ketika seseorang dalam kondisi fighting. Nah, jadi aktivasi saraf simpatis itu identik dengan hal ini. Nah, ini dalam kondisi seseorang dalam kondisi lemah misalnya tidak bisa mengaktifasi, maka sebenarnya diberikan obat simpatomimetik. Nah, jadi obat-obat simpatomimetik ini obat yang dalam pemberian dosis kecilnya itu bisa menimbulkan efek perangsangan saraf simpatis atau dikenal juga dengan obat-obat adrenergik. Nah, kemudian obat yang dalam dosis kecil ini menimbulkan efek mimik perangsangan saraf parasimpatis disebut dengan parasimpatomimetik. Berarti obat ini saling berlawanan, parasimpatomimetik atau dikenal dengan kolinergik. Nah, kenapa di sini kolinergik? Ini terkait dengan asetilkolin atau neurotransmitter nanti yang dihasilkan oleh ujung saraf parasimpatis. Sama halnya dengan adrenergik. Adrenergik ini nanti merupakan neurotransmitter yang dihasilkan pada ujung saraf simpatis. Nah, kemudian obat yang menghambat efek perangsangan saraf simpatis ini disebut dengan simpatolitik. Jadi kalau ada kata litik ini berarti dia menghambat kata depannya. Berarti kalau di sini simpatolitik berarti dia menghambat saraf simpatis atau dikenal juga dengan anti-adrenergik. Nah, berarti kalau kita sebut ini berlawanan dengan yang poin yang pertama. Obat yang ketiga ini berlawanan dengan obat yang pertama ini. Nah, kemudian obat yang menghambat perangsangan saraf parasimpatis disebut dengan parasimpatolitik. Nah, jadi kalau ujungnya tadi litik berarti dia menghambat yang di depannya. Parasimpatolitik berarti dia menghambat parasimpatis. Nah, atau dikenal juga dengan antikolinergik. Mungkin untuk lebih mempermudah pemahaman, saya tunjukkan dulu ini ya. Nah, apa yang terjadi ketika saraf simpatis itu diaktifkan? Mungkin ini ya untuk mempermudah pemahaman tadi. Jadi ketika saraf simpatis itu diaktifkan, ini dia simpatis efek, ini organnya, kemudian ada reseptornya, kemudian ada parasimpatis efek dan reseptornya. Nah, kalau kita lihat sini mata atau irisnya itu midriasis pada kondisi saraf simpatis diaktifkan. Jadi ketika terkejut misalnya, teraktivasi saraf simpatisnya, ketika bekerja, beraktivitas dan sebagainya, itu irisnya itu membesar, midriasis. Nah, berlawanan dengan parasimpatis malah dalam kondisi mengecil. Di dalam kondisi rileks gitu malah mengecil, bahkan kadang ngantuk ya. Nah, jantung ketika dia dalam kondisi saraf simpatis itu aktif, nah konduksinya itu dipercepat. Kemudian kontraktilitas detak jantungnya itu meningkat. Berbeda dengan saraf parasimpatis ketika dia diaktifkan berarti dalam kondisi rileks gitu ya. Berarti malah sebaliknya detak jantung itu menurun ya, kecepatannya kontraktilitasnya menurun, konduksinya juga menurun. Nah, pembuluh darah. Nah, pada pembuluh darah ini hanya pada saraf simpatis yang terutama. Pembuluh darah mengalami kontraksi dan pada alfa 1, reseptor alfa 1 dan relaksasi pada reseptor beta 1. Pada paru-paru, nah ini juga terlihat sekali berlawanannya. Bronkus, kemampuan bronkus untuk menarik oksigen itu, bronkus atau jalan nafas itu mengalami relaksasi. Kalau relaksasi berarti dia melebar.
Berarti ketika saraf simpatis itu diaktifkan, maka kemampuan paru-paru untuk menarik oksigen itu lebih kuat. Ya, memang hal ini memang seharusnya seperti itu, karena misalnya ya seseorang dalam kondisi lari, dalam kondisi olahraga, lari dan sebagainya, kalau kemampuan dari bronkus ini menurun atau sebaliknya berkontraksi, mengecil, maka sudah dipastikan atlet ini akan mengalami nafas yang terengah-engah. Nah, kalau dia mengalami relaksasi berarti jalan nafasnya itu dilebarkan sehingga kemampuan menarik oksigen juga akan lebih lebih tinggi. Nah, pada kondisi kontraksi, pada kondisi saraf simpatis yang diaktifkan, maka sebaliknya dia mengalami kontraksi, mengecil, bronkusnya itu mengecil atau kemampuan untuk menarik oksigen itu biasa saja. Makanya di malam hari ini biasanya pasien itu banyak yang dia ketika dia sesak napas dan sebagainya, ada pasien yang mengalami gangguan asma dan sebagainya, malah ketika malam itu sulit tidur karena memang kemampuan bronkus ini malah berkontraksi, malah mengecil bronkusnya. Nah, kemudian saluran cerna ini juga berlawanan, yaitu yang pada waktu simpatis diaktifkan dia menurun. Waktu parasimpatis diaktifasi dia malah meningkat, dan seterusnya. Ya, nanti kita bahas lagi untuk yang ini. Ini hanya untuk mengenalkan apa sih yang sebenarnya terjadi ketika simpatis itu aktif atau saraf simpatis itu aktif, dan apa yang terjadi ketika saraf parasimpatis yang aktif. Ini nggak pernah aktif dua-duanya ya, pasti berlawanan antara yang satu dengan yang lainnya. Ketika simpatis aktif berarti parasimpatis dia tidak aktif, dan sebaliknya. Oke, kita kembali ke slide yang sebelumnya. Nah, tadi sudah dijelaskan ini. Nah, kita masuk ke yang slide selanjutnya. Jadi sebenarnya yang disebut sebagai obat otonom itu ada 4 kelompok, yaitu obat adrenergik, kemudian obat anti-adrenergik, obat kolinergik, dan antikolinergik. Ya, nah jadi ada 4 macam obat ini. Ya, kalau kita lihat lagi kembali kemari, nah ini dia 4 macamnya. Namun tadi ya harus kita ingat lagi bahwa antara simpatis dengan parasimpatis itu berlawanan. Berarti ketika dia menghambat simpatis seperti ini ya, menghambat simpatis. Nah ini misalnya ya, obat yang ini menghambat simpatis, secara otomatis dia akan mengaktifkan yang sebaliknya, yaitu parasimpatis. Begitu juga sebaliknya, ketika dia menghambat, ketika obat ini diberikan dan dia menghambat parasimpatis, nah seperti ini ya, nah, golongan parasimpatolitik ini, berarti dia secara otomatis akan mengaktifkan saraf simpatisnya. Berarti berlawanan ya, karena berlawanan tadi. Nah jadi ini tadi ya, keempat obat otonom ini akan dikecilkan lagi menjadi 2 bagian ya. Walaupun dalam praktik sehari-hari banyak obat lain yang dalam pemberian memiliki efek adrenergik dan kolinergik, misalnya kokain itu memiliki efek yang hampir sama dengan adrenergik, namun ini tidak dimasukkan ke dalam kelompok jenis ini. Ya, oke. Nah, selanjutnya ini yang seperti yang saya sebutkan tadi, berhubung karena respon organ terhadap perangsangan saraf adrenergik selalu berlawanan dengan perangsangan kolinergik. Jadi adrenergik itu selalu berlawanan dengan kolinergik. Ketika adrenergik aktif, kolinergik tidak aktif. Ketika adrenergik aktif, kolinergik tidak aktif, dan sebaliknya. Ya, maka efek dari obat-obat adrenergik ini biasanya mirip dengan yang ditimbulkan oleh obat-obat antikolinergik. Nah, jadi ini sama sebenarnya. Adrenergik ini sama dengan antikolinergik. Tadi ya, yang satu mengaktifkan simpatis, yang ini adrenergik, yang ini menonaktifkan saraf parasimpatis. Nah, tadi seperti yang saya sebutkan, ketika dinonaktifkan parasimpatis berarti yang aktif itu adalah
simpatisnya. Jadi sebenarnya hanya 2 saja ya dari obat jenis ini, walaupun dia 4 bagian tadi ya, cholinergic, kemudian anticholinergic, adrenergic, dan anti-adrenergic. Tetapi karena cholinergic dan adrenergic ini berlawanan, maka dia sebenarnya hanya 2 bagian saja. Oke. Nah, sedangkan efek obat yang cholinergic biasanya ini mirip dengan efek yang ditimbulkan oleh obat-obat anti-adrenergic. Nah, tadi ya, ketika cholinergic ini diupayakan untuk aktif oleh obat-obat cholinergic atau saraf parasimpatis itu diupayakan untuk aktif oleh obat-obat cholinergic, maka ini sama halnya dengan pemberian obat anti-adrenergic. Berarti dia menekan simpatisnya dengan harapan akan aktiflah parasimpatisnya. Tuh ya. Nah, untuk memperjelas lagi, ini disebutkan di sini ada contohnya. Sebagai contoh itu ada adrenalin. Ini menimbulkan laju jantung. Nah, dia ketika mengkonsumsi adrenalin, diharapkan picu jantung itu lebih kuat. Nah, kemudian atropin, obat anticholinergic juga menimbulkan laju jantung. Nah, jadi ini golongan obat ini berbeda, tetapi karena yang satu ini adalah obat adrenergic atau meningkatkan saraf simpatis, ya. Yang satu lagi atropin ini merupakan obat anticholinergic atau yang menonaktifkan saraf parasimpatis. Nah, dapat disimpulkan bahwa obat atropin ini juga memiliki efek yang dapat menimbulkan laju jantung. Karena ketika dia hambat saraf parasimpatis, berarti dia mengaktifasi saraf simpatisnya. Nah, itu ya. Oke. Nah, jadi ini yang perlu diingat bahwa obat otonom itu terbagi menjadi 4 komponen. Ada simpatomimetik, parasimpatomimetik, kemudian yang tadi adrenergic, kemudian anticholinergic. Nah, walaupun dia 4, tetapi dapat diperkecil lagi menjadi 2 bagian karena yang simpatis dengan parasimpatis itu berlawanan. Oke, next. Nah, untuk memahami bagaimana sebenarnya obat-obat otonom itu mempengaruhi saraf otonom, terutama organ-organ bagian dalam atau visceral. Nah, untuk mengetahuinya maka yang harus dipahami adalah tipe reseptornya pada bagian yang tadi. Ya, ini ya. Ini tadi yang seperti yang saya jelaskan tadi, udah saya jelaskan sedikit. Jadi jenis reseptornya itu ada beta 1 terutama pada bagian jantung, kemudian ada pada pembuluh darah ada alfa 1, makanya ada obat yang bekerja pada bagian beta 1, ada pada bagian beta 2, obat jantung misalnya beta blocker misalnya, ada yang beta 1, ada yang beta 2 ya. Kemudian ada yang obat yang antihipertensi yang lain yang dapat melebarkan pembuluh darah, dia bekerja pada bagian alfa gitu ya. Nah, jadi secara keseluruhan inilah reseptornya. Ya. Nah, ada beta 1, beta 2, alfa 1, ada yang dia tidak menyebutkan secara terperinci beta jenis apa, 1 atau 2 dan sebagainya. Berarti ini keseluruhan beta. Alfa juga di sini. Nah, kalau kita lihat di sini posisinya di mana? Yaitu di saluran cerna. Itu sebabnya kenapa obat itu sangat reaktif terhadap saluran cerna. Kalau kita lihat di buku-buku ya, terutama buku-buku yang terkait dengan obat, efek samping obat gitu ya, selalu mereka sebutkan bahwa obat ini mengganggu saluran pencernaan, mual muntah dan sebagainya. Itu berangkat dari sini, bahwa di saluran pencernaan itu semua reseptor obat itu ada. Alfa dan beta, tidak disebutkan alfa 1 kah, dia alfa 2 kah dan sebagainya. Beta juga seperti itu. Berarti keseluruhan reseptor obat itu berada pada saluran pencernaan. Makanya sangat reaktif, obat-obat tadi sangat reaktif terhadap saluran pencernaan. Nah, kalau orang nggak paham, apa sih efek samping dari obat ini? Ya, kalau disebutkan salah satunya adalah mengganggu saluran pencernaan, itu udah benar. Karena ini ya. Nah,
Kemudian kalau kita lihat lagi di sini ada tadi udah saya bahas ya di atas ini, di hati ya, ada beta 1 dan beta 2. Nah, makanya obat-obat beta blocker itu, obat antihipertensi itu dia ternyata juga mengganggu glikogenolisis dan gluconeogenesis. Nah, kemudian ginjal, kemudian ada medula adrenal, dan seterusnya. Nah, kemudian kita mau melihat reseptor alfa dan beta. Ada drugs, kemudian ada reseptor. Ini akan berikatan tadi ya, seperti di awal tadi, akan berikatan antara obat dengan reseptornya sehingga menghasilkan respon yang diinginkan, penyembuhan gitu ya, proses penyembuhan. Nah, reseptor alfa dan beta. Di sini adrenergic ini dapat dibagi ke dalam 2 kelompok menurut titik kerjanya di sel-sel efektor dari organ ujung, yakni reseptor alfa dan reseptor beta. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sedikit ya untuk lebih memahami. Ini pembahasan tentang saya selipkan tentang pembuluh darah ya. Pembuluh darah ya itu yang terkait dengan blood pressure atau tekanan darah, di mana tekanan darah ini atau BP, blood pressure ini terkait ke dalam 2 komponen, yaitu cardiac output atau jumlah darah yang dipompakan dengan resisten varifer atau kuatnya gesekan antara darah dengan pembuluh darah. Nah, mungkin itu nanti sedikit saya bahas lebih lanjut ya. Nah, kita masuk ke contoh obat-obat otonom. Nah, obat-obat otonom ini tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa yang pertama ada obat adrenergic, berarti simpatomimetik. Nah, artinya obat ini dia akan mengaktifasi saraf simpatis. Kalau mengaktifasi saraf simpatis, kita kembali ke bagan ini. Kita kembali ke tabel ini. Kalau obat ini simpatomimetik, berarti yang diharapkan itu adalah ini. Nah, misalnya dalam kondisi gawat darurat, lemah jantung dan sebagainya, sudah pasti dia menggunakan obat simpatomimetik atau adrenergic. Untuk apa ini? Diharapkan untuk meningkatkan akselerasi dari jantungnya, detak jantungnya juga, kontraktilitas dari jantungnya juga akan meningkat gitu ya. Dalam kondisi gawat darurat atau dalam kondisi pasien yang di IGD misalnya. Nah, sama halnya dengan yang tadi, kita kembali kemari. Nah, ini tadi ya, obat adrenergic itu memiliki struktur dasar beta feniletilamin yang terdiri dari inti aromatis berupa cincin benzen dan bagian alifatis berupa etilamin. Nah, jadi ini dan yang ini ya, di sini ada ini merupakan komponen utama sebenarnya. Kalau kita lihat di sini, adrenalin itu hanya merubah bagian ininya saja. Nah, ini. Kalau noradrenalin itu ada inti benzena tetap ada, dopamin juga seperti itu, efedrin juga seperti itu, amfetamin juga seperti itu. Yang berubah hanya pada bagian cabangnya ini. Nah, berarti obat ini dalam satu golongan, dan dia mungkin memiliki efek yang persis sama dengan yang lain. Misalnya kita ambil obat adrenalin misalnya di sini ya, itu udah pasti mempercepat detak jantung, kemudian meningkatkan meningkatkan bronkus tadi ya, kemampuan bronkus untuk menarik oksigen atau jalan nafas itu diperlebar dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini efedrin dan amfetamin adalah obat adrenergic sintesis yang tidak dirusak oleh enzim monoamin oksidase. Nah, ada yang ada beberapa obat-obat yang jenis ini biasanya dia tidak dapat diberikan per oral. Ada yang diinjeksi seperti adrenalin. Adrenalin ketika dia diberikan secara oral, dia akan rusak. Nah,
Kalau efedrin dan amfetamin, dia ketika diberikan secara oral per oral itu tidak dirusak oleh monoamin oksidase. Ini merupakan suatu enzim yang berfungsi untuk menghancurkan salah satu amin. Ketika diberikan obat ini diaktifasi amin atau meningkatkan amin, atau bahkan obat ini sendiri tidak dirusak oleh enzim jenis ini ketika dikonsumsi. Nah, kemudian ada metaproterenol, salbutamol juga termasuk ke dalam golongan obat ini. Seperti yang saya sebutkan tadi, obat asma. Kenapa obat asma itu tergolong ke dalam obat-obat simpatomimetik? Berarti kan ketika asma, yang diharapkan itu adalah jalan nafas itu melebar atau bronkus itu mengalami pelebaran. Nah, ketika dilebarkan bronkusnya, sudah pasti obat yang digunakan adalah salbutamol dengan harapan dia akan mengaktifasi saraf simpatis. Nah, orang yang dalam kondisi asma itu malah kambuhnya itu sering di malam hari ketika dia dalam kondisi rileks. Dalam kondisi rileks berarti kan sebaliknya yang terjadi adalah bronkusnya itu mengalami kontraksi, mengecil. Oke. Nah, selanjutnya adalah adrenalin tadi ya, epinefrin. Ini biasa digunakan terutama pada kondisi darurat di ICU dan ICCU. Itu sering diinjeksikan obat jenis ini. Nah, ini contoh-contoh dari obat-obat simpatomimetik. Hampir sama efeknya, efek sampingnya juga sama. Kembali lagi ke tabel yang atas tadi, bahwa ketika dirangsang obat A, maka yang terjadi adalah oleh obat A jenis obat adrenergik misalnya merangsang diberikan, maka akan aktif adalah organ-organ ini gitu. Nah, noradrenalin juga tergolong ke dalam obat jenis ini, memiliki efek yang sama, mengaktifasi saraf simpatis dan menonaktifkan saraf parasimpatis. Nah, isoprenalin juga tergolong ke dalam obat jenis ini atau obat-obat simpatomimetik atau adrenergik. Dopamin juga digunakan. Dopamin ini biasa digunakan juga ya untuk dalam kondisi tremor dan sebagainya. Kemudian dobutamin, efedrin juga tergolong ke dalam obat jenis ini. Amfetamin dan ekstasi juga tergolong ke dalam jenis obat ini. Walaupun tadi ada yang tidak menggolongkan ke dalam obat ini, tapi efeknya itu hampir mirip ya. Nah, kemudian ini lawan dari obat yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi obat adrenergik atau simpatomimetik, nah ini simpatolitiknya. Nah, jadi ini untuk blokernya, ya. Nah, reserpin. Nah, reserpin ini merupakan golongan dari obat simpatolitik. Lawannya, berarti ketika memberikan reserpin itu nggak boleh digabung dengan salah satu dari golongan obat simpatomimetik tadi. Adrenalin itu nggak boleh, karena dia berlawanan, saling tolak-menolak. Nah, kemudian ada lagi klonidin, kemudian ada metildopa, alpha blocker, ya, alpha blocker untuk hipertensi, ya. Kemudian ada beta blocker. Nah, beta blocker seperti yang kita ketahui ini paling sering digunakan untuk obat-obat anti hipertensi. Nah, beta blocker ini tidak boleh dikombinasi dengan salah satu obat simpatomimetik tadi. Contohnya, beta blocker dikombinasi dengan salbutamol misalnya. Misalnya propanolol misalnya, dikombinasi dengan salbutamol, itu nggak boleh. Karena yang satu sifatnya itu simpatomimetik, yang satu lagi parasimpatomimetik. Yang satu simpatomimetik, yang satu simpatolitik. Yang satu mengaktifasi saraf simpatis, yang satu lagi menonaktifkan saraf parasimpatis. Maka tidak boleh dikombinasi. Sudah pasti ini medication error ketika dia diberikan bersamaan. Nah, itu tadi beberapa contoh dari obat jenis ini, obat yang bekerja pada bagian saraf simpatis dan
saraf parasimpatis, atau dikenal dengan obat adrenergik dan kolinergik, atau juga biasa dikenal dengan obat simpatolitik, parasimpatolitik. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa dilihat ya di beberapa literatur, beberapa jenis dari obat-obat ini yang bisa digunakan. Ya, mungkin itu wawasan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.